Ada pengumuman tentang rencana naturalisasi 3 pemain tambahan keturunan Indonesia untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan setelah aku dengar itu, tentunya aku sangat excited karena aku juga udah nggak sabar kapan dia akan join untuk timnas Indonesia. Ini pemain yang punya visi bermain bola sangat baik, reading the game-nya bagus, dan untuk itulah dia dipuji oleh banyak orang bahwa ini pemain berbakat, ini pemain bagus. Ya, kan? Tapi STY juga menaruh harapan yang luar biasa dan dia memuji. Dan dia sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Dia pernah bermain di liga top Inggris yaitu Crystal Palace. Nah kalau nggak salah di sana dia bermain dengan waktu yang cukup lama, beberapa musim. Indonesia siap naturalisasi Pascal Struijk, bek kuat keturunan Indonesia Belanda untuk perkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia tengah digemparkan oleh kabar gembira bahwa Pascal Struijk, pemain bertahan tangguh yang merumput di Liga Top Eropa, dikabarkan siap untuk dinaturalisasi dan membela tim nasional Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir yang mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah dalam proses finalisasi naturalisasi Struijk. Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ya segala sesuatunya bisa dipercepat lah ya. Dan dia juga memang sangat peduli dengan perkembangan timnas kita, baik itu timnas senior, timnas U19 dan juga tentunya timnas U16. Maka itu masing-masing pelatih diberikan target agar bisa dipenuhi. Pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia ini diproyeksikan menjadi pilar baru di lini belakang timnas Garuda yang kini tengah menjalani fase krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Pascal Struijk merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI dalam upaya memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. Dengan latar belakangnya yang kuat di kompetisi Eropa, Struijk diharapkan bisa memberikan kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan timnas, terutama dalam menghadapi tantangan besar di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai belahan dunia. Proses naturalisasi Pascal Struijk merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI dalam upaya memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. Dengan latar belakangnya yang kuat di kompetisi Eropa, Struijk diharapkan bisa memberikan kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan timnas, terutama dalam menghadapi tantangan besar di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai belahan dunia. Pascal Struijk, bek tangguh dengan kualitas Eropa. Pascal Struijk, pemain belakang yang saat ini membela Premier League Leeds United, adalah salah satu talenta besar yang sudah mengukir namanya di kompetisi sepak bola Eropa. Lahir di Belanda dari keluarga keturunan Indonesia, Struijk menghabiskan masa mudanya di Akademi Sepak Bola Feyenoord sebelum akhirnya berkarir di Inggris. Di Leeds, ia dikenal sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan bertahan yang solid, visi bermain yang baik, serta ketenangan dalam mengendalikan bola di lini belakang. Semua kualitas ini membuatnya menjadi sosok yang sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Dengan tinggi badan sekitar 190 cm, Struijk memiliki keunggulan fisik yang sangat membantu dalam duel udara serta dalam situasi bola mati, baik bertahan maupun menyerang. Selain itu, kemampuannya dalam membaca permainan lawan dan mengambil keputusan yang cepat membuatnya menjadi pemain bertahan modern yang tak hanya mengandalkan fisik tetapi juga kecerdasan dalam bertahan. Struijk juga dikenal dengan kemampuan adaptasinya yang luar biasa di berbagai formasi permainan. Di Leeds, ia sering bermain dalam berbagai skema, baik sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek maupun 4 bek. Fleksibilitas ini akan sangat berguna bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong yang dikenal gemar melakukan perubahan taktik tergantung pada lawan yang dihadapi. Perjuangan panjang Erick Thohir untuk naturalisasi Struijk. Proses naturalisasi Pascal Struijk tidaklah instan dan memerlukan upaya panjang dari PSSI serta pemerintah Indonesia. Erick Thohir yang sejak awal menjabat sebagai Ketum PSSI telah menargetkan untuk membawa pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnas. Salah satu nama yang masuk dalam radar Thohir sejak lama adalah Pascal Struijk yang dianggap sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Namun proses naturalisasi Struijk tidak sepenuhnya mulus. Beberapa kendala administrasi sempat memperlambat langkah ini, mengingat status Struijk yang masih terikat kontrak dengan klub besar Premier League dan juga pernah bermain untuk tim junior Belanda. Meski demikian, setelah melalui berbagai negosiasi dan diskusi intensif, PSSI akhirnya berhasil membawa Struijk lebih dekat pada proses finalisasi menjadi warga negara Indonesia. Erick Thohir dalam sebuah wawancara eksklusif menyatakan bahwa naturalisasi Pascal Struijk adalah bagian dari visi jangka panjangnya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pengaruh naturalisasi Struijk pada lini belakang Indonesia.
Kehadiran Pascal Struijk di timnas Indonesia tentu membawa harapan besar bagi lini pertahanan Garuda. Sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, pertahanan Indonesia menjadi salah satu area yang membutuhkan peningkatan, terutama ketika menghadapi tim-tim kuat dari Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang memiliki serangan tajam dan cepat. Dengan kualitasnya yang sudah teruji di level tertinggi Eropa, Struijk diperkirakan akan menjadi sosok pemimpin di lini belakang yang bisa memberikan rasa aman dan stabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi beberapa peningkatan di lini serang dengan adanya pemain-pemain kreatif dan cepat seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Namun lini belakang masih menjadi titik lemah dan kerap dieksploitasi oleh lawan. Bek lokal yang ada di Indonesia saat ini masih membutuhkan pengalaman dan bimbingan, terutama dalam menghadapi penyerangan-penyerang kelas dunia di ajang internasional. Pascal Struijk dengan pengalaman bertanding di Premier League yang dikenal sebagai salah satu liga tersulit di dunia, diperkirakan akan membawa ketenangan di jantung pertahanan. Kemampuannya dalam mengorganisir lini pertahanan dan memimpin komunikasi di lapangan diharapkan bisa meningkatkan performa para bek lokal serta menciptakan keseimbangan yang dibutuhkan dalam permainan Indonesia. Sintayong, Struijk akan menjadi pemain kunci di timnas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyambut gembira kabar tentang proses naturalisasi Pascal Struijk. Ia menyatakan bahwa kehadiran pemain bertahan berkualitas Eropa ini akan sangat membantu timnya dalam menghadapi tantangan-tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Sintayong yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktis dan defensif yang kuat, yakin bahwa Struijk bisa menjadi pemain kunci yang ia butuhkan untuk memperkuat lini belakang. Sintayong juga menambahkan bahwa Struijk tidak hanya diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam bertahan, tetapi juga dalam membangun serangan di lini belakang. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Indonesia sering kesulitan untuk memulai serangan dari lini bertahan akibat minimnya bermain yang mampu mendistribusikan bola dengan baik dari lini belakang. Dengan kemampuan Struijk yang memainkan bola, pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap bisa menerapkan strategi yang lebih dinamis dan modern, di mana penguasaan bola dari lini belakang menjadi bagian penting dalam membangun serangan. Proses naturalisasi dan dukungan dari pemerintah. Seperti halnya proses naturalisasi pemain sebelumnya, Pascal Struijk juga harus memulai beberapa tahapan hukum dan administratif sebelum secara resmi menjadi warga negara Indonesia. PSSI telah bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat proses ini. Setelah proses administrasi rampung, diharapkan Struijk bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama menjelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo juga mengungkapkan dukungannya terhadap proses ini. Menurutnya, naturalisasi pemain keturunan seperti Pascal Struijk adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat timnas Indonesia, sambil tetap mengembangkan pemain-pemain lokal. Harapan besar penggemar sepak bola Indonesia. Kabar tentang naturalisasi Pascal Struijk ini langsung disambut dengan antusiasme besar oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan dukungan untuk Struijk dan harapan bahwa kehadirannya akan menjadi titik balik dari performa timnas Indonesia di kancah internasional. Tagar Welcome Struijk dan Garuda Muda Kuat menjadi trending topik di berbagai platform, mencerminkan betapa besar harapan masyarakat terhadap pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Bagi penggemar sepak bola, Struijk tidak hanya dilihat sebagai seorang pemain bintang, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Mereka berharap kehadiran Struijk bisa membawa Indonesia lebih dekat ke impian besar tampil di Piala Dunia 2026. Sesuatu yang belum pernah terwujud sejak Indonesia berpartisipasi untuk pertama kalinya pada Piala Dunia 1938. Penutup, membangun masa depan sepak bola Indonesia.